Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita dan memampukan kita untuk bisa tampil, untuk bisa berhadir di sesi sore pada hari ini. Meskipun mungkin kondisinya sudah kita tahu cukup susah untuk beraktivitas, tapi alhamdulillah dengan kuasa Allah kita mampu mengikuti sesi pada sore hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan role model kita, contoh insan yang sempurna, yang mana dengan mengikuti jejaknya kita juga dapat mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, insya Allah. Baik, pertama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu di dalam kondisi yang susah ini, tapi semangat untuk menuntut ilmu masih tetap sangat besar. Dan semoga semangat kita pada sore hari ini dan waktu kita yang kita gunakan di sore hari ini bisa mendapatkan keberkahan, bisa dengan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari para narasumber kita pada sore hari ini. Kemudian tidak terasa mungkin bulan Ramadan sudah memasuki akhir. Hari ini sudah hari ke-26, tidak terasa mungkin 3 atau 4 hari lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Antara bahagia dan sedih mungkin bercampur pada hati kita pada hari ini. Dan sekarang kita memasuki yang disebut dengan 10 hari terakhir, yang biasanya di 10 hari terakhir ini para kaum muslimin mengintai sebuah malam yang apabila beribadah di malam tersebut maka nilainya sama dengan 1000 bulan, seperti itu disebutkan, atau yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, di sini mungkin sedikit sebelum saya mempersilahkan para narasumber kita untuk memberikan materinya, mungkin sedikit saya ingin membahas tentang istilah Lailatul Qadar. Kata qadar dalam bahasa Arab itu kata yang cukup rumit dan memiliki banyak makna. Karena kata qadar itu satu artinya adalah level yang tinggi atau kedudukan yang tinggi. Makanya orang yang mampu beribadah di malam Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna kedua dari Lailatul Qadar adalah kekuatan atau power atau kuasa, karena Allah lah yang maha kuasa menjadikan malam itu nilainya 1000 bulan, seperti sama dengan 1000 bulan. Dan makna ketiga dari kata qadar adalah keterukuran atau ukuran. Nah, di sini ketika kita melihat makna ketiga ini, ada hal yang menarik kalau kita menghubungkan antara tiga makna tersebut. Makna ukuran atau keterukuran dihubungkan dengan makna kemampuan atau kekuatan atau kuasa. Karena ini terbukti di zaman sekarang, orang yang mampu mengukur atau apabila kita mampu mengukur sesuatu, maka kita mendapat kuasa atas sesuatu tersebut. Kalau kita lihat sekarang peradaban barat dengan obsesinya untuk mengukur segala sesuatu, terbukti mereka mendapatkan power yang besar dan mereka mendapatkan tempat yang tinggi di mata negara-negara dunia yang lain. Maka mungkin sebagai manusia, kita juga patut melakukan pengukuran terhadap diri kita sendiri. Karena dengan melakukan pengukuran terhadap diri kita sendiri, kita mampu mendapatkan kuasa atas diri kita sendiri. Yang mana apabila kita mendapatkan kuasa atas diri kita sendiri, kita mampu mengatur arah hidup kita dan mampu memprediksi apa yang terjadi dalam hidup kita. Terutama pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang. Dan apabila kita mampu melakukan itu, mengukur diri, dan akhirnya mendapat penguasaan terhadap diri, bisa menentukan arah hidup, maka kita bisa merealisasikan makna berikutnya dari kata qadar, yaitu takdir. Maka kitalah penentu takdir kita sendiri, dengan cara mengukur diri kita, sehingga mendapatkan penguasaan terhadap diri kita. Nah, untuk melakukan pengukuran tentu yang diperlukan adalah ilmu pengetahuan. Nah, makanya kenapa sih Islam itu sangat mementingkan terhadap ilmu pengetahuan dalam mengatur kehidupan kita dan bahkan mengatur kehidupan alam semesta ini. Sore ini akan kita bahas tuntas
materi ini dengan dua pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu pertama Bapak Dr. Kandidat Zulfikar Alimuddin. Izin saya menyapa Bapak Zulfikar. Selamat sore Bapak. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Insinyur Hermawan Kresno Dipojono. Izin saya menyapa Pak Hermawan. Selamat sore Pak Hermawan. Baik, mungkin tanpa berpanjang lebar, saya ingin mempersilahkan pemateri pertama, yaitu Bapak Dr. Kandidat Zulfikar Alimuddin. Sebelum saya mempersilahkan Pak Zulfikar, izinkan saya memperkenalkan Pak Zulfikar. Beliau adalah selain Direktur Founder The New You Institute, beliau juga Direktur Global Islamic Boarding School di Kalimantan Selatan. Kemudian beliau juga adalah Direktur HAFEX, Highly Functioning Education and Consulting Services, sebuah lembaga yang bergerak untuk mempercepat mutu pendidikan di Indonesia. Beliau juga adalah founder dan ketua Dewan Pembina Yayasan Cinta Harapan Indonesia, yaitu sebuah yayasan yang bergerak memberikan bantuan berupa terapi untuk anak-anak yang mengalami gejala autisme dengan gratis. Beberapa penghargaan yang beliau raih, diantaranya adalah Ernst & Young Entrepreneurship of the Year Award 2017 for Outstanding Care and Compassion. Kemudian yang lain juga adalah Alumni Achievement Award Prasetya Mulia di tahun 2017 juga. Mungkin tanpa membuang waktu lagi, saya persilakan kepada Bapak Dr. Kandidat Zulfikar Alimuddin untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak, saya persilakan.